Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami, khususnya yang kelas 10 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, simak dan pahami. Materi kita untuk minggu ini sambungan minggu yang lewat yaitu nomor 14, filtering data. Jika lembar kerja berisi banyak konten, bisa jadi sulit untuk menemukan informasi dengan cepat. Filter dapat digunakan untuk mempersempit data dalam lembar kerja, sehingga dapat melihat hanya informasi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh melakukan filter untuk mendapatkan data peserta yang telah melunasi pembayaran pemesanan kaos. Setelah itu, data diurutkan berdasarkan tanggal lama hingga tanggal terbaru pada tanggal pembayaran. Ini memang contoh daripada tabel daftar pemesanan kaos kelas 10A animasi. Yang pertama di sini nama anggotanya ada Ibnu Ali Ahmad, ada Ramli Ramadhani, kemudian Ariskal Munandar, Anukra Putra Setia, Nita Rianti, Rizka Amalia, Sylvia, kemudian ada Apresi Dwi. Ukuran pakaiannya di sini, kalau Ibnu lar ini memang sama juga dengan besar. Kemudian ada smell ini kecil, kemudian smell juga, kemudian X-lar. X-lar ini di atas daripada lar. Atau biasa disingkat dia dengan XL. Kemudian ada lagi smell, ada medium. Smell ini tadi kata ibu ukurannya kecil, kemudian medium ini menengah, kemudian smell juga kecil. Berarti kalau smell di sini berarti ukurannya kecil, kalau medium dia menengah, kemudian kalau large dia besar, kemudian kalau dia XL di sini atau X large, ini memang lebih besar lagi daripada ukuran besar atau di atas ukuran besar. Status pembayaran kita lihat semua di sini. Mulai dia Ibnu Ali sampai dengan Apresi itu status pembayarannya lunas. Kemudian kita perhatikan tanggal pembayaran. Ibnu Ali tanggal pembayarannya tanggal 28 November 2016. Ramli Ramadhani 29 November. Kemudian Ariskal 30 November. Kemudian Anukra 30 November juga. Kemudian Nita 1 Desember. Rizka juga 1 Desember, Sylvia juga 1, kemudian Apris di sini 2 Desember 2016. Bisa anak kami perhatikan tabelnya kan? Ibu lanjutkan. Cara membuat filter pada contoh di atas yaitu sebagai berikut. A. Agar penyaringan dilakukan dengan benar, lembar kerja harus menyertakan baris header atau biasa disebut dengan header raw yang akan digunakan untuk mengidentifikasi nama masing-masing kolom. Header raw ini, header itu memang di atas, berarti raw itu baris, berarti dia baris di atas ya. Dalam contoh ini digunakan nama kolom. Nama kolomnya di atas, di situ ada dia nomor, nama anggota, ukuran pakaian, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Tadi kotaknya sudah Ibu sebutkan ada di atas tadi kan. Ada nomor, ada nama anggota, ada ukuran pakaian, ada status pembayaran, dan tanggal pembayaran. B. Pilih masing-masing nama kolom tersebut dengan cara blok. Pada contoh ini digunakan pris, sehingga tidak semua data bisa ditampilkan. Ini dia ya. Ini dia. Header raw, nomor, nama anggota, ukuran pakaian, status pembayaran, tanggal pembayaran. Yang di blok di sini mulai nama anggota sampai dia dengan tanggal pembayaran. Itulah dia nama kolom yang di blok. Nama anggota, ukuran pakaian, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Sesudah di blok, muncul tadi ini kata Ibu, mulai dari nama anggota kita blok sampai tanggal pembayaran. Berikutnya klik tab data. Masih ingat anak kami menu bar yang terdapat pada Microsoft PowerPoint, yang terdapat pada Microsoft Excel, menu barnya ada file, ada home, ada insert, ada pack layout, ada data, kemudian ada lagi di situ formula,
kemudian ada review, ada view, tapi yang kita pilih di situ adalah data. Klik tab data, baru pilih filter, maka akan muncul tanda panah ke bawah di akhir setiap nama kolom. Ini dia memang contoh daripada tanda panahnya. Ini ya, bisa anak kami lihat. Di samping daripada nomor ada tanda panah ke bawah. Di samping nama anggota tanda panah ke bawah juga. Ukuran pakaian tanda panah ke bawah ini. Status pembayaran tanda panah ke bawah. Tanggal pembayaran juga di samping kanannya ada tanda panah ke bawah. Masing-masing di sini mang di samping kanannya ada dia tanda panah ke bawah. Selanjutnya klik tanda panah ke bawah pada status pembayaran. Mana di sini status pembayaran? Berarti ini kan. Kita klik dia tanda panah ke bawah yang ada pada status pembayaran. Bisa anak kami pahami kan? Maka akan muncul pilihan menu tanda centang pada select all. Belum lunas dan lunas. Hilangi tanda centang pada belum lunas dengan cara klik. Ini dia. Select all. Belum lunas. Kemudian lunas. Karena di sini semuanya sudah lunas, maka yang kita centang di sini adalah lunas. Ini tadi sama-sama dicentang dia nanti, berarti di sini kita klik satu kali lagi untuk menghilangkan tanda centangnya. Berarti sekarang dia sudah lunas. Bisa anak kami pahami? Kemudian melanjutkan klik tanda panah ke bawah pada tanggal pembayaran. Pilih sort older to newest untuk menampilkan tanggal pembayaran dari awal. Ini ya. Bisa anak kami lihat. Select all 2016 November Desember blank. Bisa anak kami lihat. Ibu lanjutkan. Ketika data yang dilakukan filter pada jenis format tanggal, dapat dilakukan filter lanjutan dengan klik data filter dan pilih cara pengurutan data yang diinginkan. Misalnya, pilih this week untuk menampilkan data pembayaran minggu ini. Jika telah selesai melakukan filter, dapat dihapus dengan cara klik filter yang berada di tab data. Data akan kembali ke kondisi terakhir setelah dilakukan pemilteran. Anak kami lihat kan? Yang kita pilih di sini, menu barnya adalah data. Ibu lanjutkan yang 15, grup dan subtotal. Lembar kerja dengan konten yang banyak kadang-kadang menjadi luar biasa dan bahkan menjadi sulit ketika dibaca. Untungnya, Excel dapat mengatur data ke dalam kelompok atau grup, sehingga dapat dengan mudah menampilkan dan menyembunyikan bagian tertentu dari lembar kerja. Untuk meringkas kelompok yang berbeda, dapat menggunakan perintah subtotal dan membuat garis besar pada lembar kerja. Sekarang kita bahas A-nya, mengelompokkan baris atau kolom. Baris atau kolom dapat dikelompokkan agar memudahkan dalam mengelola konten. Perhatikan contoh berikut. Sekarang contoh yang akan kita buat ini yang akan dikelompokkan adalah kolom C dan kolom D. Bisa anak kami lihat ada gambarnya di sini. Ini yang akan kita kelompokkan kolom C dan kolom D. Kolom yang telah dikelompokkan. Untuk mengelompokkan kolom seperti gambar di atas, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Pilih baris atau kolom yang ingin dikelompokkan. Pada contoh, kita akan pilih kolom C dan kolom D. Misalnya anak kami lihat ini kan, kolom C dan kolom D. Karena sudah sama-sama kita ketahui, lembar kerja Microsoft Excel itu berbentuk tabel. Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, tabel itu terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Untuk kolom ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Untuk kolom diwakili dengan huruf, contoh kolom pertama kolom A, kolom kedua B, kolom ketiga C, begitu juga dengan seterusnya. Sedangkan untuk baris diwakili dengan angka, contoh baris 1, angka 1, baris 2, angka 2, baris 3, angka 3, begitu juga dengan seterusnya. Sedangkan pertemuan atau perpotongan antara kolom dengan baris itu dinamakan dia dengan sel. Contoh nomor ini berada pada sel mana ini? Nomor berada pada sel B2.
Berarti dia berada di kolom B dan di baris kedua. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian ada lagi di sini nama anggota. Nama anggota ini berada pada kolom apa? Kolom C baris kedua. Berarti nama anggota ini dinamakan dia dengan sel C2. Kemudian ada kolom D. Kolom D itu berada pada status pembayaran itu berada pada kolom D di baris kedua. Satu lagi ada ukuran pakaian berada di kolom E di baris kedua. Kemudian sekumpulan daripada sel-sel ini dalam lembar kerja ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Itu dinamakan dia dengan rank. Contoh seperti ini. Apabila kita buat dia mulai 11 sampai dengan smell. Berarti nanti kita buat dia sel B11 sampai dengan sel B3 sampai dengan sel E8. Berarti apabila sudah Ibu buat dia sel B3, kemudian Ibu buat titik 2 sel E8, itu maksudnya sekumpulan sel yang dimulai dari sel B3 sampai dengan sel E8. Bisa anak kami pahami kan? Karena sebelum ini kita sudah mempelajari Microsoft Excel. Tadi contoh yang akan kita buat itu adalah kolom C dan kolom D. Ibu lanjutkan, nomor 2. Pilih tab data pada ribbon. Di sini tetap yang kita pergunakan di sini menu barnya adalah menu bar data. Jangan anak-anak kami membuat file, home, insert, fake layout, formula, kemudian ada review, ada view. Yang anak-anak kami pilih di sini adalah menu bar data. Pilih tab data pada ribbon, lalu klik perintah grup yang berada di kelompok outline untuk membuat grup. Jika ingin mengembalikan ke posisi sebelum dijadikan grup, maka klik ungroup. Ini anak-anak kami, bisa anak-anak kami lihat kan? Grup. Ini dia kotak daripada outline itu. Kemudian apabila kita ingin membatalkan grup ini, di sampingnya ada ikon ungroup. Kalau ikon yang di sampingnya ada dia subtotal. Tetapi kita ingin membuat grup. Kalau ingin membatalkan, pilih dia ungroup. Nah, bisa anak-anak kami lihat kan? Setelah dibuat grup, tampilan pengaturannya dapat disembunyikan dan ditampilkan dengan klik tombol hide detail. Berikut adalah contoh tampilan ketika grup disembunyikan yang hanya tampil kolom B dan D. Nah, ini dia hasilnya ya. Di samping Ibu buat, nggak di bawah. Yang kita hilangkan berarti di sini yang kita sembunyikan yaitu kolom C dan kolom D. Berarti yang muncul di sini hasilnya ini dia. Kolom A tetap ada, kolom B juga ada, kolom C dan D tidak ada, langsung dia ke kolom E. Karena tadi sudah kita sembunyikan dia kolom C dan kolom D. Bisa anak kami lihat, inilah hasilnya. Yang Ibu sebutkan tadi di sini. Setelah dibuat grup, tampilan pengaturan dapat disembunyikan dan ditampilkan dengan klik tombol hide detail. Berikut adalah contoh tampilan ketika grup disembunyikan yang hanya tampil kolom B dan D. Inilah di atas Ibu buat tadi gambarnya. Ini dia. Berarti di sini tidak ada dia kolom C dan kolom D karena sudah kita buat dia head detail. Head detail berarti sudah kita sembunyikan di situ kolom C dan kolom D. Berasa anak kami bisa memahaminya karena gambarnya juga ada di sini. Kalau di sini tadi masih ada dia kolom C dan kolom D. Kemudian kolom C dan kolom D, kolom yang telah dikelompokkan. Kemudian di sini kita sembunyikan dia kolom C dan kolom D. Berarti sesudah B langsung kita lihat di sini E karena sudah kita buat dia head detail. Bisa anak kami pahami kan? Ibu lanjutkan sekarang B, membuat subtotal. Bila membuat subtotal, lembar kerja akan dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Antar tingkatan ini dapat dialihkan agar dapat mengontrol dengan cepat berapa banyak informasi yang ditampilkan di lembar kerja dengan mengklik tombol level di sebelah kiri lembar kerja. Dalam contoh ini, kita akan beralih di antara ketiga tingkatan pada kolom status pembayaran. Perhatikan daftar pemesanan kaos kelas 10 animasi. Di sini ada dia 1, 2, 3. Ini dia levelnya. Bisa anak kami lihat kan?
Kemudian ukuran pakaian grand gown, status pembayaran 40. Ini sebagai contoh. Ini dia tadi. Level yang pertama yang sudah kita buat. Level 1, 2, 3 ini. Daftar, lunas gown, belum lunas gown, grand gown. Bisa anak kami perhatikan. Level 2. Perhatikan ya. Nomor 11, nama anggota, DP, ukuran smile, statusnya di sini lunas. Baris baru subtotal, lunas count. Kemudian belum lunas count. Bisa anak kami lihat kan? Lunas count, belum lunas count. Level 3 yang tampil dengan menggunakan split. Untuk dapat beralih antar level dengan menggunakan subtotal, dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, yang kita pilih tetap dia masih menu data. Pilih tab data, kemudian klik subtotal. Jangan lagi yang dibuat di sini grup atau ungroup, tetapi kita klik di sini subtotal. Pada kelompok outline. Tadi kalau kita membuat grup, yang kita pilih dia grup. Sesudah kita klik dia menu bar data. Baru apabila kita ingin mengembalikan atau membatalkannya, maka kita klik dia ungroup. Tetapi karena sekarang kita ingin membuat subtotal, maka yang kita klik ikon yang ketiga. Ikon yang ketiga adalah subtotal, dia pada kelompok outline. Kotak dialog subtotal akan muncul. Klik tanda panah ke bawah pada Add is Change In. Untuk menentukan kolom mana yang ingin dijumlahkan. Klik tanda panah ke bawah pada Use Function. Untuk menentukan jenis fungsi yang digunakan. Pada Add Subtotal to, pilih kolom di mana penghitungan subtotal tersebut ingin dimunculkan. Dalam contoh ini, dipilih status pembayaran, fungsi count, dan mencentang status pembayaran. Bisa anak kami lihat, ini langsung gambarnya, subtotal. Ini kan? Add is Change In, status pembayaran. Use fungsinya di sini count, add subtotal to, status pembayaran. Berarti add subtotal to, langsung kita centang dia status pembayaran. Cara mencentangnya ini, klik dia di bagian kotak yang kosong ini. Kalau ke nomor, maka klik centang nomor. Kalau nama anggota, klik centang nama anggota. Kalau ukuran pakaian, klik centang ukuran pakaian. Tetapi sekarang kita buat adalah status pembayaran. Maka yang kita centang di sini adalah status pembayaran. Kemudian centang lagi replace current subtotal. Kemudian centang di sini summary blue data. Kemudian ada 3 kotak kecil pilihan kita di sini, ada remove all, ada OK, ada cancel. Maka yang kita pilih adalah OK. 3, klik tombol OK. Setelah subtotal selesai dibuat, dapat beralih ke dalam level 1, 2, atau 3. Dengan cara klik nama level pada tampilan. Ini dia ya. Untuk melihat tampilan level. Ini dia kan ada level 1, 2, 3. Bisa anak kami lihat. Kalau ukuran pakaian ada lunas count, ada belum lunas count, ada grand count. Status pembayaran ada 22, ada 18, ada 40. Ini dia. Klik untuk melihat tampilan level. Karena ini ada 3 level, level 1, 2, dan 3. Untuk menghapus subtotal, klik subtotal pada tab data. Kemudian klik tombol remove all. Data akan kembali ke bentuk normal tanpa ada level. Sudah bisa anak kami pahami? Sekarang Ibu lanjutkan ke 16 yaitu tabel. Tabel ini Ibu rasa sudah tahu anak kami apa yang dimaksud dengan tabel pada Microsoft Excel. Tabel itu tadi sudah Ibu jelaskan atau minggu-minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan. Tabel itu adalah kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Karena lembar kerja daripada Microsoft Excel itu berbentuk tabel. Ada di situ kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Ibu lanjutkan, setelah memasukkan informasi ke dalam lembar kerja, dapat dilakukan pemormatan data sebagai sebuah tabel. Tabel digunakan untuk meningkatkan tampilan dan nuansa dari buku kerja, membantu mengatur konten, dan membuatnya menjadi lebih mudah digunakan. Excel memiliki beberapa alat dan gaya tabel yang telah ditetapkan untuk memungkinkan untuk membuat tabel dengan cepat dan mudah.
Perhatikan contoh berikut ini. Ini memang ada dia tabel. Tabelnya juga di sini dibuat contohnya daftar peralatan KEMA kelas MMA. Di sini tabelnya, kolomnya kita buat dia mulai dari kolom B sampai dengan kolom F. Sementara kolom A di sini dikosongkan. Kolom B, C, D, E, F. Kemudian barisnya 1 sampai baris 11. Bisa anak kami lihat? Baris 1 ini memang dikosongkan. Baris kedua di sini daftar peralatan KEMA. Kemudian baris ketiga ada dia nomor, nama barang, harga atau item, harga per item, jumlah, kemudian ada total. Di baris keempat ada satu tenda, harganya 500.000, jumlah 4. Total harganya di sini kita kalikan di 4 kali 500. Berarti hasilnya di sini 2 juta. Cara untuk mencari total ini juga sudah tahu anak-anak kami, harga satuan dikali dengan jumlah. Harga satuannya di sini 500.000, jumlahnya di sini 4, maka hasil di sini adalah 2 juta. Ini 2 juta ini bukan langsung kita ketikkan. Tetapi minggu yang lewat sudah kita pelajari dia cara mencari perkalian yang kita buat dia di kolom total ini. Bukan langsung kita ketikkan kan? Kita lihat dia yang 500 ini, 500 ini. 500.000 berada pada kolom apa? Kolom D4. Kemudian 4 ini berada pada kolom E4. Berarti kita buat di sini. Sama dengan, ingat perkalian yang dimengerti komputer dilambangkan dengan tanda bintang. Kita buat D4 bintang atau dikali E4. Ingat, setiap penulisan rumus dan fungsi harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, baru kita masukkan D4 bintang atau kali di E4. Berarti tekan enter, hasilnya akan keluar dia 2 juta. Berarti maksudnya itu apabila Ibu buat dia sama dengan D4 bintang E4, Ibu tekan dia sama dengan, itu maksudnya adalah kita kalikan dia 500.000. Atau isi daripada sel D4 itu dibaca dia dengan 500.000, kemudian dikali dengan E4, isi daripada 4 itu adalah 4. Berarti komputer langsung memprosesnya, langsung dikalikannya di situ 500.000 dikali 4, kemudian tekan enter, outputnya keluar, hasilnya di sini adalah 2 juta. Udah bisa anak kami semuanya kan? Karena minggu yang lewat ini sudah kita pelajari mengenai rumus dan fungsi. Masih ingat anak kami apa pengertian rumus itu atau fungsi itu? Berasa sudah, karena sudah kita pelajari minggu yang lewat. Rumus itu adalah instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam suatu lembar kerja pada Microsoft Excel. Kemudian fungsi apa saja yang biasa kita pergunakan? Ada dia max untuk mencari nilai tertinggi, ada min untuk mencari nilai terendah, ada average untuk mencari nilai rata-rata, ada count berfungsi untuk menghitung banyaknya data, ada round berfungsi untuk membulatkan data, kemudian ada lagi if. Ini juga semua sudah kita pelajari minggu yang lewat. Ini indah Ibu ajari lagi satu persatu karena sudah pernah Ibu jelaskan ya. Cara mencari total ini pun sudah pernah Ibu jelaskan. Total keseluruhan. Nama barang, di sini ada dia tenda, harga 500 per item tadi, jumlah 4, totalnya 2 juta. Kemudian ada matras, harga per item 100.000, jumlah yang akan dibawa dibeli di sini ada 5, hasilnya 500.000. Tali pramuka harganya 10.000, kemudian jumlah yang akan dibeli itu 20, berarti 200.000. Tongkat harganya 20.000, yang akan diambil di sini 20 biji, berarti harganya total yang keluar di sini 400.000. Ada bambu. Harganya 30.000. Jumlah yang akan dibeli di sini contohnya 2. Berarti totalnya 60.000. Ada trash bag 5.000 yang akan diambil 10. Berarti di situ akan kita keluarkan dia sebanyak 50.000. Ada P3K 10.000, jumlah 2. Berarti dia 20.000. Total keseluruhan mulai dari sel F4 sampai dengan sel F10 adalah 3.230.000. 3.230.000. Inilah memang contoh tabel yang akan kita bahas itu ya. Lakukan langkah berikut untuk memformat tabel sesuai dengan gambar di atas. Bisa anak-anak kami lihat gambarnya kan? Sudah Ibu jelaskan juga. Sekalipun tidak semuanya lagi Ibu jelaskan karena pelajaran ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Berarti Ibu cuma mengingatkannya saja. A. Pilih sel yang ingin diformat sebagai tabel.
pada contoh, kita akan memberi centang sel B3 sampai dengan F10. Apabila ada anak kami melihat di sini titik 2, kalau biasanya di matematika ini bagi kan? Tetapi kalau di Microsoft Excel titik 2 ini dibaca dia dengan sampai. Apabila anak kami melihat sel B2 titik 2 F9, ini maksudnya sekumpulan sel yang dimulai dari sel B2 sampai dengan sel F10. Manakah sel B3 itu? Ini. Sel B3 adalah nomor. Karena kita perhatikan pada kolom B, baris ketiga nomor. Kita lihat lagi sel F10. Sel F10. Ini dia kolom F. Lihat dia baris ke-10. Baris ke-10 itu adalah 20.000. Bisa anak kami pahami kan? Nah, inilah berarti mulai dia dari sel B3. Mulai dari nomor lah. Kita blok dia sampai dengan sel F10. 20.000. Bisa anak kami lihat kan? Ini contohnya. Mulai dari sel B3 sampai dengan sel F10. Nah, bisa anak kami lihat. Selanjutnya B, pada tab Home, klik perintah format as tabel yang terdapat di kelompok Styles. Akan tampil Styles, pilih tabel style like 14. Ini contohnya. Format as tabel. Inilah memang contoh daripada bentuk daripada garisnya. Tabel yang mana yang akan kita buat? Bisa kita pilih ya. Nah, inilah semua. Sebuah kotak dialog format as tabel akan muncul untuk mengkonfirmasikan area sel terpilih untuk dibuat tabel. Baru klik tombol OK jika sudah benar. Jika belum, ketik area yang akan dibuat tabel. D. Ketika diklik di salah satu sel atau semua area tabel, secara otomatis akan muncul tab Desain. Dan jika diinginkan, dapat menambahkan pilihan yang disediakan. Misalnya, ditambahkan jumlah total dengan cara klik Total Raw. Maka akan muncul tanda centang. Ini memang macam-macam garisnya tadi nih ya. Garis yang ingin kita pilih. Pilihlah yang mana yang mau. Tabel style yang mana mau garisnya. Muncul tadi katanya pada tabel tools ada desain. Kita beri tanda centang dia pada header raw, total raw, banded raw, kemudian filter button. Bisa anak kami lihat kan? Apabila semuanya sudah sesuai dengan keinginan kita, sudah selesai kita centang, maka berikutnya tadi katanya ada di sini centang lagi my table has header. Yang terakhir baru katanya klik OK. E, gunakan auto fit column width untuk mengatur lebarnya. Apabila anak kami ingin memperkecil atau memperbesar ukuran daripada kolomnya, maka bisa kita gunakan dia auto fit column width untuk menentukan lebar daripada kolom tersebut. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan cara memperlebar kolom. Bisa kita gunakan dia langsung. Kita letakkan di antara kolom C dengan kolom D. Contoh kolom C yang akan kita perbesar, kita perlebar. Kita letakkan di antara kolom C dan kolom D. Muncul panah bermata dua nanti. Apabila Ibu geser dia ke kanan, itu memperlebar kolom C. Tetapi apabila Ibu geser dia ke kiri, itu memperkecil kolom C. Itu juga memang sudah pernah Ibu ajarkan. Sudah pernah Ibu jelaskan. Ibu lanjutkan menghapus tabel. Setelah tabel selesai dibuat, dapat dilakukan modifikasi jika diperlukan. Misalnya, dapat ditambahkan kolom atau baris, memilih style yang lain, atau ingin menghilangkan tabel. Untuk menghilangkannya, gunakan cara sebagai berikut. 1. Pilih sel dalam tabel, kemudian klik tab Desain. 2. Nah, ini ya. Ini lama yang diklik. Jangan lagi yang kita pilih data. Tadi sering kita pakai data kan? Tetapi sekarang desain. Sebelumnya kita gunakan bisa dia file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, ada review, ada. Tetapi yang kita pilih di sini adalah desain.
Sudah, ini yang kita pilih, the sign. Kemudian yang kedua, kita pilih dia di sini, pilih convert to rank pada kelompok tools. Ini ya, ada dia di kelompok tools ini, convert to rank. Inilah kita pilih. Kemudian sebuah kotak dialog akan muncul. Klik tombol yes. Inilah kotak dialognya itu. Kotak dialog pada Microsoft Excel. Do you want to convert the table to a normal rank? Berarti kita klik dia yes. Bisa anak-anak kami pahami? Karena disertai gambar, Ibu rasa anak-anak kami lebih cepat memahaminya. Karena di sini semua ada gambarnya. Dengan adanya gambar ini, anak-anak kami lebih cepat memahaminya. Setelah format tabel dihapus, rentang sel tidak lagi menjadi tabel, namun sel-sel masih menyimpan data dan format sebelumnya. Inilah, Mang. Masih menyimpan format sebelumnya dia. Ini tabel-tabelnya tadi kan. Bisa anak kami lihat. Yang di atas pun tadi ini. Ini kan tabel ini. Ada dia kolom, ada dia baris. Kalau ke samping kanan dia itu kolom, kalau ke bawah dia itu adalah baris. Inilah tadi dia. Tapi tabelnya di sini masih tersimpan juga. Sampai di sini dulu materi kita untuk minggu ini. Kalau anak-anak kami yang belum mengerti atau kurang paham atau kurang jelas, tolong anak-anak kami buat di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.